إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tak lupa salawat mengiringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah, yakni Nabi Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kenikmatan, juga keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Fakir sebagai khatib berwasiat wabil khusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya bagi jemaah sekalian, mari kita bersama-sama tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa lah seseorang akan menemukan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya. Dan dengan ketakwaan lah sebaik-baik bekal di mana kelak ketika kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Khatiman rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak lepas dari berbagai macam ujian yang pastinya akan mendatangi setiap muslim, siapapun dia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan memohon wasta'inu bis sabri was shalah, melakukan sebuah isti'anah atau memohon kepada Allah wasta'inu bis sabri was shalah, dengan sabar dan salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan kesabaran dan salat. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk isti'anah. Jadi ada isti'anah, ada istighosah. Isti'anah itu memohon ampunan, tetapi masih banyak hal yang dapat kita lakukan. Berbeda dengan istighosah. Istighosah itu ketika kita memohon kepada Allah mentok, tidak ada lagi upaya-upaya yang dapat kita lakukan bersama. Itu istighosah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara sabar adalah sesuatu yang mudah kita ucapkan, tetapi
sangat sulit untuk direalisasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Imam Al-Ghazali berpesan kepada kita, yang paling jauh bagi kita adalah masa lalu, yang paling dekat bagi kita adalah kematian, yang paling ringan bagi kita adalah berbuat maksiat, yang paling berat bagi kita adalah amanah, yang paling sulit bagi kita adalah sabar, yang paling susah bagi kita adalah ikhlas, dan yang sering lupa bagi kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Thaha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atas sholat tersebut. Sebagaimana dahulu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apakah ayu a'mal ahabu ilallah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?" Kemudian Rasulullah menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat awal waktu. Kemudian apa wahai Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan kedua, yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Tidak jadi alasan walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, tetap yad'ulah. Salah satu amalan yang tidak akan putus dari seorang hamba, terutama dari orang tua ke anaknya, itu adalah mempunyai anak yang solih-solihah, yad'ulah, yang senantiasa mendoakan kepada kita selaku orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara sholat ini adalah amalan yang prioritas di hadapan Allah. Kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan bahwasannya awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba as-shalah adalah salatnya. Jadi mohon maaf, jangan sekali-kali kita meremehkan perkara salat ini. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan haji kita, bukan umrah kita, bukan ibadah yang lainnya, bukan perkara baca Quran kita, bukan tahajud kita, melainkan adalah sholat kita. Apabila sholat kita bagus, maka bagus pula lah seluruh amalan yang lainnya. Maksudnya amalan yang lain akan diterima. Sehingga Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan atau menjelaskan, menganalogikan sholat itu ibaratkan angka 1. Di depannya ada angka 1, kemudian ibadah yaumiyahnya, katakanlah ibadah membaca Al-Quran, itu 0 misalkan. Jadi 1 tambah 0 jadi 10. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua 0, jadi 100. Semakin banyak angka 0 ke belakangnya, maka derajat seseorang semakin berbobot di hadapan Allah. Level seseorang akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Didasari dengan as-shalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kita harus sholat? Karena sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun buah daripada sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya perbuatan sholat itu, sesungguhnya mengerjakan sholat itu mampu membentengi diri dari perbuatan keji dan munkar. Adapun ulama berpendapat sholat shod, lam, ta, shodnya sidqul qawli, buah daripada sholat. Apabila seseorang tersebut senantiasa mengerjakan sholat, maka perkataannya akan selalu jujur, tidak berani berbohong sedikit. Karena apa? Karena dirinya mengakui dimanapun dia berada, Allah senantiasa mengawasinya. Masyaallah muslimin. Kemudian
lam lainul qalbi, buah daripada sholat, hatinya akan lunak, hatinya akan mudah menerima pesan atau kesan dari orang lain, kritik dari orang lain, tidak merasa dirinya paling benar. Mohon maaf, orang baik itu bagus, tetapi apabila seseorang sudah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, mohon maaf, belum dikatakan benar. Soleh itu bagus, tetapi kalau diri merasa soleh daripada orang lain, mohon maaf, ini pun belum dikatakan soleh yang sesungguhnya. Orang hebat itu adalah orang yang bisa mengakui kehebatan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah tarkil ma'asi. Buah daripada sholat adalah menjauhi segala bentuk kemaksiatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus dibarengi dengan ikhtiar bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah, memohon tolonglah kalian bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Sabar diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Taat kepada Allah ini pun sangat memerlukan kesabaran. Ketika kita sholat pun harus sabar, tetapi sabar tidak sholat. Nah, jadi ini sangat berkesinambungan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan, masyaallah muslimin. Kemudian kedua adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ini pun perlu kesabaran. Apabila kita tidak sabar menjauhi kemaksiatan yang telah Allah larang, maka naudzubillah min dzalik, maka siksa Allah sangatlah pedih, masyaallah muslimin. Kemudian ketiga adalah sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Siapakah mereka? Ma'asyiral muslimin, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, kami pasti akan kembali kepadanya. Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersama-sama tingkatkan keimanan serta keteguhan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita pasti semuanya pernah diuji. Barangkali sedang diuji hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ada 4 hal yang perlu kita ingat dan kita amalkan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai, dan kami pasti akan menguji kamu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian bagi kita. Kemudian apabila posisi kita sedang diuji, kata para ulama, yang kedua adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita harus ingat bahwasannya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini merupakan salah satu motivasi bagi kita. Kemudian ketiga adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah berjanji di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu hak hadirin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah hal yang perlu kita catat bersama, yang harus kita upayakan bersama. Bagaimana kita mempertahankan hidup kita. Ma'asyiral muslimin, hidup ini hanyalah 2. Tidak lepas dari 2 perkara ini. Yang pertama adalah menunggu waktu sholat. Misalkan hari ini kita sudah selesai ibadah zuhur atau ibadah Jumat, itu secara tidak langsung kita sedang menunggu waktu asar. Setelah asar menunggu waktu maghrib, setelah maghrib isya dan lain sebagainya. Kemudian kedua adalah waktu disolatkan. Jadi waktu menunggu solat dan waktu disolatkan, tidak lebih dari itu. Mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan Allah istiqomah
istiqomahkan ketakwaan kita, dan Allah senantiasa bimbing kita sampai akhir hayat hidup kita. Barakallahu fiikum wa rahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia Allah ciptakan dengan berbagai macam keunikan-keunikan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidaklah lain melainkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Jadi esensi kita ciptakan adalah untuk beribadah. Jadi otomatis segala bentuk aktivitas yang kita lakukan bagaimana supaya lillah, bagaimana membawa keberkahan ke dalam kehidupan kita. Ketika kita mencari nafkah, niatkan lillah. Ketika kita melakukan sesuatu yang memang sangat penting bagi kita, misalkan berolahraga dan sebagainya, niatkan lillah. Karena semata-mata hidup ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dari Allah, dan hidup pun harus karena Allah. Karena bagaimanapun pula kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ending daripada kehidupan kita bukanlah kembali kepada kematian, melainkan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita perbanyak amal soleh kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Di dalam Quran surah Al-Kahfi dikatakan, barang siapa seseorang yang menginginkan pertemuan dengan sang penciptanya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah kerjakan amal soleh. Falyamal amalan soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khutbah yang singkat ini mudah-mudahan menjadi motivasi dan penggiat amal kita, ketakwaan kita semakin kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita istiqomahkan keimanan ini. Mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya setiap kesulitan itu Allah pasti menciptakan solusinya. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa dan kehilapan kami, dosa dan kehilapan ayah bunda kami ya Allah. Lindungilah kami dari segala penyakit, dan sembuhkanlah siapapun di antara kami yang sedang sakit saat ini ya Allah. Buka dan mudahkanlah jalan rezeki bagi kami ya Allah. Kuatkan dan berikanlah kemampuan dan kesabaran bagi kami dalam menghadapi berbagai cobaan darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, sucikan hati kami dari sifat sombong ya Allah. Sucikan hati kami dari sifat iri, dengki, dusta dan segala bentuk penyakit hati ya Allah. Jika ada pihak yang terzalimi karena ulah dan perbuatan kami, maka bukakanlah pintu hatinya untuk memaafkan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sudahilah kelak hidup kami dalam husnul khatimah ya Allah. Hanya kepadamu lah tempat kami menggantungkan harapan, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan ya Allah. Allahumma ya Allah, perkenankanlah dan kabulkanlah harapan dan doa kami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi fadlika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.